Halo Shalom, Sobat KKS. Kembali bersama dengan saya, Tony Chan. Dan saya senang sekali boleh kita bersama-sama pada hari ini. Dari ketiga bacaan di hari Minggu biasa ke-13 ini, kita mau merenungkan bagaimana firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Teman-teman semua, pada suatu ketika, ada seorang pastor yang berbicara kepada saya. Kurang lebih dia mengatakan demikian. Tonton, tahukah kamu bahwa kita, manusia yang hidup di dunia, kita semua punya hutang, dia bilang. Lalu saya bertanya sama pastor itu, pastor, punya hutang apa? Lalu pastor ini kembali menjelaskan, iya, kita semua punya hutang. Kita punya hutang kehidupan. Apa maksudnya hutang kehidupan? Dia menjelaskan bahwa hutang kehidupan adalah hutang milik semua manusia yang hidup di dunia ini. Kenapa kok bisa disebut hutang kehidupan? Kalau artinya hutang kehidupan, berarti ada kehidupan yang sudah diberikan kepada seseorang supaya orang itu bisa hidup. Sehingga orang yang hidup ini memiliki yang disebut hutang kehidupan. Itulah kira-kira yang menjadi pokok dasar dan gagasan dari bacaan kita hari ini. Teman-teman semua, di bacaan yang kedua, firman Tuhan katakan melalui Rasul Paulus, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Lalu di ayat yang berikutnya dikatakan lagi bahwa demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dalam hal ini Tuhan menyampaikan suatu pesan yang sangat berharga buat kita, bahwa kita ini adalah umat-umat yang sudah ditebus oleh karya terbesar yang dilakukan oleh Putra Tunggal Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Satu orang mati supaya kita semua selamat. Inilah iman kita. Tetapi seringkali ketika kita mau berkaca dalam hidup kita, apakah kita sudah menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang berhutang? Kalau dalam dunia bisnis atau dunia sehari-hari, orang kalau punya hutang itu kayaknya selalu perasaannya nggak enak begitu ya. Kalau berjumpa dengan orang yang memberikan kepada kita hutang, kita berusaha sebisa mungkin menyenangkan hati orang yang menghutangi kita. Kita berusaha untuk menyenangkan orang yang menghutangi kita, atau setidaknya kita berusaha untuk membalas kebaikan orang yang menghutangi kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Ketika kita berkaca, seringkali kita yang mengatakan kita adalah umat yang ditembus oleh Tuhan, tetapi pola pikir, tutur kata, dan perilaku kita seringkali tanpa kita sadari, kita justru menunjukkan bahwa kita jauh dari orang-orang yang sungguh-sungguh telah ditebus. Tanpa kita sadari, pola pikir kita, tutur kata kita, perilaku kita justru malah seringkali menyakiti hati, terutama hati Tuhan yang sudah mengorbankan segala-galanya untuk menebus kita. Oleh sebab itu, sudah pasti ketika Yesus tadi mengatakan di dalam Injil, Yesus mengatakan demikian, bahwa barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Wow, sangat-sangat keras ayat ini mengatakan bahwa padahal kalau kita lihat, ayah ibu merupakan saluran rahmat, saluran berkat. Kita bisa hidup karena ada ayah, ada ibu. Dan sebagai
anak juga kita juga harusnya berbakti, betul ya, kepada orang tua. Belum lagi kalau kita melihat kita yang sudah berkeluarga, kita punya anak. Anak tentu saja dari Tuhan. Tapi justru menarik di sini. Yesus mengatakan justru barang siapa mengasihi ayah dan ibu dan anaknya lebih daripada mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, ia tidak layak bagiku. Sebenarnya apa sih pesan Tuhan yang tersirat melalui bacaan Injil ini? Tuhan hanya mau mengatakan bahwa cintailah aku, kata Tuhan. Bahwa aku mau menjadi segala-galanya bagimu. Kita seringkali melihat ya, tanpa kita sadari, banyak kejadian-kejadian di sekitar kita. Ketika orang kehilangan pasangan hidup, ketika orang kehilangan anak yang dikasihinya, lalu orang yang kehilangan itu seringkali kecewa sama Tuhan. Tanpa kita sadari juga, ketika kita dalam berbisnis, dalam pekerjaan, ketika kita kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, kita lebih suka komplain sama Tuhan. Padahal firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa Allah Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimana kita menyikapi ayat itu? Teman-teman semua, ayat ini tidak mengajarkan kita untuk kurang ajar sama orang tua, untuk kita tidak mendidik dan merawat anak yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan itu. Tetapi, apakah kita sudah menjadikan Allah sebagai prioritas kita di dalam hidup kita ini? Apakah kita sudah menunjukkan bakti kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menyenangkan hati Allah di dalam setiap perilaku kita, tutur kata kita sehari-hari? Apakah kita sudah menunjukkan kepada Allah melalui relasi kita dengan sesama kita bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus, sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh tahu diri bahwa hidup yang ada hari ini adalah karena anugerah Allah. Ketika orang menyadari bahwa hidup adalah anugerah Allah, ketika orang menyadari bahwa hidup itu adalah bagi Kristus dan mati juga bagi Kristus, kalau semua orang Katolik hidup seperti itu, saya yakin tidak ada lagi yang namanya kejahatan, tidak ada lagi yang namanya korupsi, tidak ada lagi yang namanya pelit, tidak ada lagi yang namanya harus sombong atau memegahkan diri sendiri. Karena apa yang mau disombongkan? Karena sejatinya kita hidup juga atas belas kasih dan anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu, teman-teman semua, ketika kita melihat bacaan pertama, bagaimana perempuan Sunem itu menyiapkan tempat buat seorang nabi, Nabi Elia. Dia menyediakan tempat di rumahnya untuk supaya ketika Nabi Elia datang berkunjung di rumahnya, Nabi Elia bisa tidur, bisa beristirahat. Itu merupakan satu wujud teladan yang diberikan oleh perempuan Sunem itu, bagaimana dia mau memberikan yang terbaik bagi Allah. Memberikan yang terbaik bagi Allah bukan perkara seberapa besar kamu menyumbang buat gereja. Menyenangkan hati Allah atau sikap tahu diri kepada Allah bukan dilihat dari berapa jam sehari kamu berdoa. Bukan juga dilihat dari seberapa sering kita berekaristi. Tapi seberapa banyak kita sungguh-sungguh memprioritaskan urusan dan kepentingan Tuhan di atas segala-galanya. Oleh sebab itu, teman-teman semua, melalui ketiga bacaan yang baru saja kita baca ini, saya ingin mengajak kita semua untuk berefleksi. Apakah sikap saya, apakah pola pikir dan tutur kata saya sudah sungguh-sungguh mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan melalui berbagai macam peran yang kita jalani dalam hidup ini? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi gambaran diri dari gambaran Allah yang hidup di dalam dunia ini?
Mari kita bersama-sama di hari yang indah ini, kita kembali berefleksi dan kita membuat sebuah komitmen penting. Komitmen perubahan. Perubahan baru terjadi betul-betul perubahan jika sudah terjadi perubahan. Karena ketika Anda cuma mau mengatakan berubah tetapi belum terjadi perubahan, maka itu bukanlah perubahan. Itu baru rencana. Yuk, mari kita ambil satu komitmen. Apa yang mau kita lakukan untuk memprioritaskan Allah di atas segala-galanya? Dimulai dari kita bangun tidur. Mana yang Anda pilih? Anda mau memilih menyapa Allah? Atau Anda mau terus menyibukkan diri dengan banyak perkara Anda? Ketika kita di dalam pekerjaan, apakah kita mau melakukan pekerjaan kita sebagai ibadah? Seperti yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 23. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lalu ketika kita di dalam keluarga, apakah kita sungguh-sungguh menghadirkan Allah sebagai Raja di dalam keluarga kita masing-masing? Apakah kita sudah berfungsi sebagai gambaran dari gambaran diri Allah? Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak. Sifat Allah, apakah ada di dalam hidup kita? Apakah kita masih suka komplain sama Tuhan? Ataukah kita mau mulai bersyukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan izinkan terjadi? Bahkan di dalam kepahitan, bahkan di dalam kebangkrutan, bahkan di dalam setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi. Mari kita maknai, mari kita syukuri, dan mari kita jalani setiap komitmen kita bersama, sehingga pada akhirnya nanti kita akan melihat bagaimana karya Allah yang memelihara, karya Allah yang memberkati, sungguh-sungguh hadir nyata di dalam setiap detik kehidupan kita. Selamat berefleksi, selamat melakukan komitmen terbaru Anda. Tuhan memberkati.